Gina Vita dalam segmen Sosok Pekan ini di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Dalam kesempatan kali ini, pemirsa, saya akan berbincang dengan sosok atau tokoh yang merupakan Jenderal Bintang 4 yang memang sudah malang melintang di dunia kemiliteran dan tentu tidak perlu diragukan lagi sepak terjangnya, yang mana saat ini juga tengah mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, yaitu Menteri Agama Fahrul Razi. Saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Pak Fahrul hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Fahrul. Pagi. Habis dari rumah Pak? Dari rumah. Sehat Pak Fahrul? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini kita ngobrol sambil masuk ke dalam. Patuhi protokol kesehatan juga ya Pak ya? Boleh, ya. Oke. Pak Fahrul. Iya. Ini Pak Fahrul jarang Pak sekarang kayaknya. Apa tuh? Tampil di media. Oh, sering juga. Biasanya sering. kalau pas kita lihat di waktu dulu Pak, pertama kali dilantik, iya. ini sering sekali menghiasi media sosial Pak. Sekarang lebih banyak di Instagram, banyak sekali. Oh. Hampir tiap hari pasti ada 1-2 produk kita. Aktivitasnya apa aja Pak sekarang Pak Fahrul? Kalau aktivitas kan nggak berhenti, karena Kementerian Agama kan menangani sangat banyak hal. Pendidikan Islam, pendidikan non-Islam, ada pembinaan agama Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, semua nama agama itu. Dan tidak pernah berhenti, banyak sekali kesibukannya. Belum lagi ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, perlu kita antisipasi begitu ya. Banyak sekali dinamika di masyarakat, termasuk ini sudah hampir setahun ya Pak yang menjabat sebagai Menteri Agama. Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita boleh buka maskernya Pak ya? Oh, boleh. Karena memang ini kan juga tetap mematuhi protokol kesehatan, kita jaga jarak ya Pak ya? Boleh. 1 tahun menjadi Menteri Agama Pak. Bagaimana kemudian seorang Fahrul Razi, Menteri Agama, menahkodai Kementerian Agama Pak selama hampir 1 tahun? Besok bulan depan genap setahun. Iya, bagus. Saya katakanlah bagaimana membalans agama yang satu dengan yang lain ya. Paling enggak supaya tidak ada gesekan-gesekan yang signifikan gitu ya. Kemudian masalah pembinaan di bidang pendidikannya, membangun generasi masa depan, membangun umat tetap dalam kerangka bangsa begitu ya. Itu semua kita laksanakan dengan baik. Dan saya alhamdulillah punya teman-teman pembantu yang luar biasa. Ada Wamen, ada Sekjen, ada dirjen-dirjen. Alhamdulillah semua kerjasama dengan baik. Ya, termasuk juga saling kerjasama yang erat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Pak ya. Nah kalau bicara soal tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak Fahrul, ini kan kita lihat kemarin ada ratusan dari santri pondok pesantren misal di Banyuwangi yang positif terjangkit virus corona. Ini bagaimana Pak Fahrul melihat ini Pak? Pengawasannya seperti apa sih Pak Fahrul? Ya, satu, sebelum mereka buka kita kasih beberapa persyaratan. Satu, betul-betul yakin bahwa pesantren itu dalam radius aman. Kemudian kedua, ustadz dan gurunya aman COVID juga. Kemudian ketiga, santri yang masuk juga harus aman COVID. Yang keempat, betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ada beberapa gejala atau terjadi wabah masuk ke kamar, tapi karena pasti ada yang salah dengan itu. Contohnya misalnya pada saat di Gontor misalnya, ada santri yang masuk membawa virus sehingga yang lain terkena begitu ya. Jadi kalau selama 4 syarat itu diterapkan, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Tapi belakangan memang kami lihat ada beberapa pesantren yang terkena dan kami menganjurkan kepada mereka supaya jangan diam-diam aja. Kalau ada yang terkena atau menjadi klaster, segera lapor ke Kementerian Agama, akan kami datangi dan kami bantu apa yang bisa kami bantu. Baik bantu obat-obatan, baik bantu infektasi atau kemudian juga bantu dana untuk kegiatan-kegiatan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi kami pesan kalau terjadi ada yang kena COVID, jangan diam-diam aja, segera laporkan kepada Kementerian Agama. Pasti pemerintah akan turun tangan bantu. Gitu. Termasuk juga pengawasannya ya Pak ya, sistem pengawasan terhadap pesantren itu. Iya, kami kan di sana di ujung tombak kami ada penyuluh agama, ada KUA, belum lagi teman-teman di Pemda, di jajaran kesehatan dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya bisa, mudah-mudahan bisa tertata baik. Nah Pak, tapi kalau bicara soal pandemi COVID nih Pak, ya kan, nggak hanya ibadah haji, tapi kan pandemi COVID kan berdampaknya luas Pak, berdampak ke sosial juga. Salah satunya adalah tingkat perceraian yang tinggi kan di sejumlah daerah kemarin. Kalau pandangan Pak Fahrul sebagai Menteri Agama seperti apa Pak? Iya, kami sudah membuat beberapa himbauan. Satu, ya tentu ke dalam kami lakukan bimbingan perkawinan, kami tingkatkan lagi bimbing ya.
Kemudian BIM-WIN itu kan baru menjangkau sedikit lah, katakanlah 10% dari calon-calon pengantin misalnya ya. Yang sisanya itu kami bebankan atau kami limpahkan tugas-tugas BIM-WIN itu, kami ringkaskan, kami minta dilakukan oleh KUA. Misalnya BIM-WIN itu kan butuh 2 hari. Nah paling nggak KUA harus memahami apa poin-poinnya, sehingga dia bisa melakukan itu hanya dalam 30 menit misalnya lah ya. Jadi sebelum nikah, pengantin dikumpulkan dulu, dia brief dulu sekitar 30 menit, poin-poinnya mirip dengan yang BIM-WIN itu, kemudian baru dilakukan acara nikah. Nah kemudian himbauan-himbauan kami katakan, nah misalnya kami bilang ya, memang kemudian pada saat situasi ekonomi seperti ini, kita mengalami ketegangan atau agak sedikit stres lah ya. Dan itu menjadi salah satu faktor pemicu ya Pak? Betul, mungkin salah satu lah, mungkin ya salah satu. Tapi kami himbau, menghadapi masalah berdua suami istri kan jauh lebih ringan daripada kita pisah, masing-masing menghadapi masing-masing, dan pasti akan lebih sulit begitu ya. Banyaklah himbauan-himbauan kami. Jadi betul-betul kita anggap ini cobaan Tuhan. Tuhan memang menghalalkan untuk cerai, tapi ada kata-kata lebih lanjut. Namun Tuhan sangat membenci perceraian gitu. Tuhan Meskipun sangat membenci dihalalkan perceraian. gitu, ya. Nah, bagaimana kemudian pesan atau himbauan yang disampaikan oleh Menteri Agama ini bisa sampai ke masyarakat, seluruh masyarakat di Indonesia, Pak? Sudah berkali kami keluarkan publikasinya dalam bentuk Instagram. Kayaknya sampai sih, tapi mungkin sekali-sekali ngomong di televisi bagus, terutama di TV One gitu ya. Terima kasih sudah Ya. mau memberikan informasi dan Ya. kesempatannya Pak untuk berbagi informasi Ya. di TV One. Nah Pak, ini kalau bicara soal Kementerian Agama, ini banyak sekali isu-isu yang menarik Pak. Termasuk juga salah satu mengenai isu toleransi agama. Ya. Kemudian ada isu mengenai Syiah. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkap karena ini merupakan hal yang memang kemarin kalau kita sempat dengar banyak sekali mendapatkan penolakan dari masyarakat, Pak. Iya. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Fahru Boleh, sebagai Menteri boleh. Agama mengenai hal ini. Boleh. Tapi jangan di sini, Pak. Boleh. Kalau saya kira-kira ke ruangan Pak Menteri Boleh, untuk Pak. ngobrol lebih lanjut Boleh, mengenai hal iya. ini. Boleh, Iya, Pak? boleh, Wah, Pak. boleh. Ya. Kita akan Silakan, ya, nanti sama-sama. lebih lanjut berbincang dengan Pak Fahru mengenai isu khilafah dan juga Syiah. Tetapi usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah Pak, ini sebelum tadi kita memenuhi janji nih, tadi kan kita udah jadi ke pemirsa akan membahas mengenai isu-isu terkini ya Pak ya. Kita boleh Pak buka dulu maskernya Pak ya? Boleh, boleh. Karena ini sekali lagi kita juga jaga jarak, Iya. patuhi protokol kesehatan. Nah Pak, bicara soal isu tadi Pak yang sempat tertunda tadi di bawah, Iya. kan kalau kita melihat memang Indonesia ini kan kulturnya adalah ada berbagai macam agama, aliran kepercayaan, apalagi nih belakangan terakhir ada keberadaan dari kelompok Syiah. Sebagai Menteri Agama, Pak Fahru Razi melihatnya bagaimana menyikapinya Pak? Ya kalau menyikapinya pasti usahakan supaya jangan ada benturan dan gesekan ya. Memang kita tahu Syiah ini punya perbedaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang umumnya dianut di Indonesia ya. Tapi kita usahakan betul jangan sampai ada gesekan. Kalau saya baca tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama, memang ada bicara tentang Syiah, tentang perbedaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Majelis Ulama tidak mengatakan itu sesat. Hanya mengatakan, kalau saya baca kembali, kalau seingat saya ya, hanya mengatakan perlu diwaspadai. Diwaspadai artinya ya kalau saya tangkap, diusahakan tidak menyebarluaskan ajarannya di Indonesia. Karena kalau disebarluaskan, takutnya menimbulkan gesekan-gesekan, kira-kira begitu. Nah, Pak, tapi kalau saya baca Pak, ini saya juga minta konfirmasi ke Pak Menteri. Ada MUI di daerah wilayah Jawa Timur misalnya. Kemudian juga ada pihak MUI yang ini mengatakan bahwa ajaran dari kelompok Syiah ini kemudian dianggap sesat dan juga menyimpang. Nah, menanggapi hal ini, apakah Pak Menteri Agama ini akan kemudian melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap para kelompok Syiah atau memang mengakomodasi mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia? Saya cuma mengatakan jangan sampai timbul gesekan. Oleh sebab itu kita coba menenangkan masyarakat. Misalnya ada yang katakanlah ada kelompok Syiah kumpul, datang, tetapi tidak ada benturan apa-apa, oke. Cuman dia katakan kalau kita tanya, ngapain Bapak ke sana? Saya hanya melihat Pak, jangan sampai dia menyebarkan ajaran Syiahnya, oke, dalam batas-batas itu boleh. Jangan sampai ada gesekan. Itu kita jaga betul. Dan kita juga melindungi Syiah itu bagaimanapun warga negara Indonesia, dia tidak boleh sampai diintimidasi macam-macam, meskipun
namanya teman-teman semua umumnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berusaha supaya tidak menyebarkan ajaran Syiah itu di Indonesia gitu. Nah, kalau bicara soal perkembangan Syiah dalam konteks beragama saat ini seperti apa, Pak Fahrul? Kalau di Indonesia kelihatannya tidak berkembang. Ada kelompok-kelompok kecil yang melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan dia saja. Dalam batas itu menurut saya ya wajar-wajar aja lah. Nah, adanya gesekan-gesekan tadi Pak Fahrul juga mengatakan di grassroots yang kemudian adanya penolakan dari sejumlah kalangan mengenai adanya kaum, kita bisa sebut ini kaum minoritas ya Pak ya? Ya. Apakah kemudian ini sebagai bentuk toleransi beragama atau seperti apa sih Pak? Intoleransi beragama atau seperti Ya, apa Pak Fahrul toleransi menilainya? kan artinya begini, kita harus meyakini ajaran agama kita dan pandangan kita yang paling benar. Tapi bagaimanapun harus kita menghormati kalau punya orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Itu aja intinya. Jadi menghormati itu bisa antara lain seperti saya katakan tadi. Kalau dia di lingkungan dia sendiri silakan. Tapi kalau dia mengembangkan kepada di lingkungan kita, katakanlah gitu, harus kita batasi. Kalau kita lihat dia berlebihan, ya kita jalurkan melalui jalur hukum gitu. Yang paling utama jangan sampai ada gesekan apalagi secara fisik. Nah, kalau bicara soal toleransi beragama Pak, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian dengan pembubaran HTI? Apa yang bisa Pak Menteri sampaikan mengenai perbedaan kelompok yang kemudian dinyatakan sebagai kelompok yang terlarang dan juga kelompok dengan ajaran yang sesat? Apa perbedaannya Pak? Waktu memang pembubaran HTI yang lalu, saya belum pada posisi ini ya. Tapi kalau saya baca tentang keputusannya Kementerian Menko Polhukam, itu dasar pemikirannya adalah dia dapat bisa menimbulkan benturan-benturan di tengah masyarakat. Karena kalau dia punya organisasinya dan organisasi itu menyebarkan pandangan-pandangan dengan yang berbeda dengan kita, dikhawatirkan akan menimbulkan benturan. Sehingga organisasi itu dibubarkan. Tapi Menteri Hukum dan HAM tidak pernah di situ mengatakan pandangan khilafah itu sebagai pandangan terlarang. Tetapi tentu saja kami semua berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat banyak. Meskipun itu bukan pandangan kelompok yang terlarang, tetapi harus diwaspadai bahwa kita ini negara yang berdaulat. Negara berdaulat berarti pemerintahan kita hanya satu dan dari pemerintah itulah semua petunjuk-petunjuk ke bawah dalam gagasan pemerintahan. Tapi kalau khilafah ini kan dari tempat lain, organisasi lain di luar Indonesia, kemudian ingin ikut memerintah ke dalam melalui jalur agama. Itu kita bilang nggak boleh. Kita negara berdaulat. Dan saya kira negara di dunia juga sikapnya sama. Pada saat muncul khilafah di berbagai tempat, semua sikapnya sama. Meskipun tidak mengatakan khilafah itu terlarang, enggak gitu. Tapi kita negara berdaulat, tidak seharusnya ada pemerintahan lain yang ikut-ikut di dalam di Indonesia dalam menatap pemerintahan di Indonesia. Oke, Pak, tapi kalau kita bicara soal khilafah tidak bisa dinafikan, Pak, bahwa memang sampai saat ini pun juga di kalangan masyarakat masih banyak menghiasi di media sosial pembicaraan mengenai atau diskusi mengenai khilafah. Pak Menteri, bagaimana menanggapi mengenai kondisi ini? Itu saya katakan tadi, memang debatable ya. Kalau sebagian mayoritas pasti mengatakan memang ada di Al-Quran yang bicara tentang khilafah. Tapi yang dimaksud bukan seperti ini, begitulah ya. Jadi, tetapi kalau saya tidak ingin ikut di dalam perdebatan itu, karena nggak selesai perdebatan itu. Saya garis bawahi kembali, Indonesia adalah negara berdaulat dan sudah disepakati dulu oleh pendiri bangsa ini bahwa kita dasar negara kita Pancasila, kita utus sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu aja kita pegang, bahwa tidak boleh ada pemerintahan lain di luar Indonesia yang mencoba mengatur-ngatur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus diatur oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak boleh ada pemerintahan lain yang ikut-ikut mengatur rakyat Indonesia. Karena kenapa kemudian isu toleransi dan juga radikalisme tentunya ya Pak ya, ini kan memang menjadi tugas yang sempat disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada Pak Fahrul ketika dilantik menjadi Menteri Agama. Nah, ini apa Pak kebijakan-kebijakan ke depannya yang akan terus dilakukan oleh Pak Menteri? Iya, kembali ya, saya dan teman-teman bersikap kalau kita bicara agama tidak boleh kita kemudian dengan cara-cara yang bisa menimbulkan benturan-benturan. Apa yang kami lakukan selalu dengan himbauan-himbauan. Kalau dia sudah berlebihan, kami jalurkan kepada jalur hukum. Tapi yang paling utama himbauan dan pengertian bahwa kita punya misi yang sama. Selain membangun umat, juga membangun bangsa. Tolonglah kita sama-sama memperhatikan hal ini. Himbauan-himbauan dengan alasan-alasan tepat, melalui pemuka-pemuka agama, melalui ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan, insya Allah pelan-pelan bisa kita bangun. Dan menurut saya sekarang jauh lebih baik kok.
mungkin ada sedikit gesekan-gesekan, terutama dalam bangunan rumah ibadah misalnya ya. Tapi sangat kecil dibandingkan dengan pembangunan rumah ibadah yang jutaan di Indonesia ini gitu ya. Dan kami usahakan betul supaya pada saat masih potensi, sudah kami masuk sehingga potensi itu tidak sempat menjadi pecah. Ada juga yang sempat mengemuka dan segera kita turun tangan, semua elemen bangsa, baik itu aparat keamanan, aparat hukum, Kementerian Agama dan lain sebagainya, Pemda, segera turun tangan sehingga alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang sampai pecah menjadi benturan-benturan begitu. Oke, Pak Farul, kita sudah bahas soal isu toleransi, ada khilafah, kemudian kelompok Syiah. Yang terakhir Pak, ini dengar-dengar Pak ya, kemarin sempat berhembus kencang Pak di istana dan juga sempat dihembuskan juga oleh Indonesian Police Watch. Ini bahwa ada isu reshuffle atau pembentukan atau perombakan kabinet dan katanya nama Bapak itu masuk Pak. Jadi gitu salah ya? satu diantaranya. Gimana Pak? Saya nangis terseduh-seduh atau gimana? Kaget atau gimana? Saya kira Pak? nggak kaget ya. Saya kira bukan saya aja. Semua penjabat, baik dia menteri, baik apa saja, kita kan mulai juga dari tingkat bawah ya. Buat kita yang paling utama kita lakukan kerja keras sesuai bidang tanggung jawab kita. Yang selanjutnya serah aja kepada pimpinan. Sama pada saat saya komandan batalion, saya komandan brigade, saya panglima, saya kerja keras saja. Masalah yang menilai saya silakan atasan saya. Nah sama juga di sini di kabinet. Kewajiban kita kerja keras, melakukan tugas-tugas dengan topoksi kita. Kalau masalah reshuffle atau enggak kan itu bidangnya presiden. Itu hak prerogatif Presiden. Pak Fahrul Razi, Menteri Agama, terima kasih banyak atas waktunya telah berbagi informasi bersama kami di segmen Sosok Pekan ini di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Dan selamat menjalankan amanah sebagai Menteri Agama. Ya, sama-sama Terima kasih ya. Pak. Salam hormat buat semua teman-teman ya. Ya.